Di video ini saya akan coba membahas sesingkat dan sepadat mungkin mengenai Moncam G Plug. Jadi ini dia unitnya, Moncam G Plug. Ini unit ya. Jadi satu paket pembeliannya itu kita dapat satu unit Moncam G Plug, satu unit Moncam G Plug dan juga 2 piece cuk. Cuk ini fungsinya apa? Jadi ini ada 2 piece cuk itu ukurannya beda-beda. Ini cuk yang 42 mm OD internal diameternya sama internal diameter 38 mm. Jadi fungsi dari cuk ini bagian belakang teleskop itu beda-beda ya. Jadi Moncam G Plug-nya sendiri itu dibuat ukuran defaultnya, ukuran standarnya itu bagian dalamnya itu 45,5 mm. Jadi kalau teleskop kayak Vector Sentinel atau Vector Turex, terus juga Thomson Predator, itu dia bisa langsung masuk karena bagian belakang itu 45 mm. Tapi kalau kayak keluarga Discovery atau keluarga Marco, The Eagle, itu biasanya dia bagian belakangnya lebih kecil. Dia pakai 42, 41 atau 40 mm. Jadi kalau seandainya ini langsung kita pasang di Discovery, Marco atau The Eagle, itu dia biasanya longgar. Jadi kita harus pasangin cuknya supaya internal diameter bagian Moncam-nya itu dia lebih sempit. Nah kalau untuk keluarga misalkan Basnel Japan, terus juga Hako Ringgold, itu biasanya dia lebih kecil lagi, dia pakai 38. Jadi harus pakai cuk yang 38. Jadi kalau beli Moncam G Plug ini dicoba aja dulu. Kalau seandainya tanpa cuk longgar, coba pakai cuk yang 42. Kalau masih longgar juga coba pakai cuk yang 48, pokoknya 38. Jadi coba aja cari mana yang cocok gitu ya. Build material, jadi ini materialnya kita semua pakai PLA plus, prosesnya CNC semua. Jadi kita udah nggak pakai bahan-bahan setengah jadi, kita nggak pakai PVC. Jadi materialnya benar-benar kita semua produksi sendiri, kecuali baut-baut kita pakai aluminium, klemnya kita pakai stainless, ada kupingnya untuk memudahkan bongkar pasang, sama kacanya. Ini kacanya kaca pabrikan. Jadi selain dari 3 bagian itu, baut-baut, klem, dan juga kaca, semuanya kita produksi sendiri. Oke, untuk cara pemasangan. Jadi keunggulannya Moncam G Plug ini, dia cukup disetting satu kali. Jadi kalau udah sekali disetting, settingnya udah benar, untuk kedepannya kalau mau bongkar pasang kita udah nggak perlu setting-setting, cari-cari geser-geser HP lagi untuk cari posisi senternya di mana. Kita langsung praktekin cara pasangnya. Ini kita pasang dulu, kita kira-kira aja posisi perpendikularnya semana. Jadi posisi 90 derajat dari depan ke samping sebelah kiri, atau posisi apinya bebas dia mau kemana. Tapi biasanya sih enaknya di kiri, karena kalau di kanan bisa jadi mentok sama grendel atau mentok sama side lever. Kita coba lurusin aja sepenglihatan mata kita kencengin sedikit, tapi jangan terlalu kenceng lah ya, nanti takut. Nah, oke, ini udah kenceng. Terus bagian-bagian baut di belakangnya ini ada 1, 2, 3. Ini yang bagian yang harus kita setting. Jadi yang harus kita setting itu ada 2 part. Ini holder untuk HP-nya sama stoppernya. Jadi holder untuk HP ini fungsinya dia menentukan garis vertikal, garis atas bawahnya. Jadi untuk menyesuaikan posisi kamera si HP-nya. Sedangkan yang stoppernya ini dia untuk membatasi posisi horizontalnya. Jadi bagian yang harus kita setting itu ada 2. Ini untuk holder HP-nya sama stoppernya. Jadi kalau udah terpasang seperti ini di teleskop, jadi teleskopnya nggak perlu dicopot ya, masih dalam keadaan terpasang di unit pun nggak masalah. Ini kita longgarin dulu 3 baut ini. Jadi ini 1, 2, 3 itu kita longgarin dulu semua supaya dia bisa leluasa naik turun, dan juga stoppernya bisa leluasa geser kiri kanan gitu ya. Geser kiri kanan. Nah kalau ini semuanya udah dilonggarin, kita tinggal ambil HP kita buka kameranya. Nah seperti itu ya, terus mode video. Baru kita buka juga nih, ini thumb screw-nya untuk posisi kunci HP-nya selebar si HP-nya aja. Udah muat belum sedikit lagi. Nah ini udah masuk HP-nya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita cari posisi kelihatan si kameranya aja, posisi kelihatan gambarnya aja deh. Jadi ini kita kencengin sedikit, nggak apa-apa. Untuk holder HP-nya kita kencengin sedikit, tapi jangan terlalu kenceng ya, karena ini kita masih mau setting untuk kiri kanannya, untuk posisi horizontalnya. Stoppernya ini masih mau kita setting.
Oke, kita cari dulu posisi kameranya. Nah, ini jadi kameranya kan ada di pojok. Jadi posisi kameranya nggak masalah ya, mau di pojok kiri, pojok kanan ataupun di tengah itu nggak masalah, semuanya bisa disetting. Nah, ini kita sesuaikan karena dia posisi kameranya di pojok kiri, ya pojok kiri. Kita posisikan supaya dia ada pas di tengah supaya bisa lihat ke bagian dalam kacanya. Nah, ini udah kelihatan sedikit di pojok kiri atas. Kita naikin lagi sedikit. Nah, ini ya. Ini udah kelihatan. Kelihatan retikelnya, tapi di bagian sebelah kirinya dia masih terlalu gelap, jadi kita coba geser lagi ke kiri atau ke kanan. Enggak, ke kiri ya, maunya ke kiri. Kita geser lagi. Nah, gini. Ups. Nah, gini. Untuk posisi miring retikelnya itu kita abaikan aja dulu karena itu nanti settingnya adanya di di klepnya. Jadi ini udah pas posisinya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita kencengin lagi baut-baut tadi yang ada 3 di belakangnya. Ini tinggal kita kencengin lagi baut untuk holder HP-nya. Sama baut untuk stoppernya. Nah, gitu. Dia udah ketemu posisinya. Nah, kalau seandainya udah disetting seperti ini, nah gitu jelas ya. Nah, kalau seandainya udah disetting seperti ini, kalau seandainya mau kita mau bongkar pasang, itu kita udah nggak perlu setting lagi. Jadi misalkan ini saya bongkar, terus juga mount capnya saya lepas. Nah, ini posisinya udah terlepas, udah lepas semua ya. Jadi kalau kita mau pasang, tinggal selagi 3 baut ini nggak diganggu, 1 2 3 ya, 3 baut ini nggak diganggu, nggak dikendorin, nggak digeser-geser, itu kita udah nggak perlu setting lagi. Jadi tinggal pasang lagi ke teleskop, kita kencengin klemnya, baru kita masukin lagi HP. Kalau udah masuk, tinggal kita kunci lagi thumb screw-nya. Nah, ini dia udah pas lagi posisinya kan. Kalau posisi retikelnya miring seperti ini, opsinya ada 2. Kalau seandainya nggak mau nyeting, nanti tinggal pas editingnya kita putar, atau kalau seandainya mau disetting, tinggal kita kendorkan sedikit klemnya, kita putar lagi ke kiri atau ke kanan, yaitu sampai posisi retikelnya lurus. Nah, ini udah lurus, tinggal kita kunci lagi. Nah, tuh. Mana ayam tadi? Nah, tuh ayam. Jadi gitu ya. Moncam G plug. Dan ini tuh kokoh ya. Kokoh dalam artian selagi pemasangannya semua benar, semuanya kencang, semuanya kokoh, dia nggak perlu takut kegoncang-goncang. Bahkan ini saya pegang tapi di HP-nya nih. Dia settingnya nggak akan berubah.